Halo sahabat Inspirasi News, Ahmad Khosinuddin SH, seorang advokat, dalam tulisannya dia menuliskan, Gus Nur ditangkap, hukum makin suka-suka penguasa. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur pada Sabtu 24 Oktober 2020 dini hari dikabarkan ditangkap penyidik Ditsiper Mabes Polri. Pasal klasik tentang penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara dan pencemaran nama baik berbasis ITE menjadi alasan penangkapannya. Selain ketentuan pasal 28 ayat 2 Yunto pasal 45 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 Yunto pasal 45 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Gus Nur juga diperkarakan berdasarkan ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Gus Nur ditangkap bukan berdasarkan laporan polisi Aliansi Santri Jember beberapa waktu lalu ke Polres Jember, tetapi berdasarkan laporan internal Kepolisian Barreskrim Polri bernomor LP-B0600-10-Barreskrim yang dibuat tanggal 22 Oktober 2020. Itu artinya hanya selang 2 hari laporan dibuat internal polisi, penyidik Mabes Polri langsung ditindaklanjuti dengan penangkapan. Tidak tanggung-tanggung, ada 31 nama tim penyidik dan penyidikan pembantu dikerahkan untuk menangani kasus Gus Nur. Penangkapan Gus Nur dilakukan di kediaman Gus Nur di Malang dan disaksikan oleh istri Gus Nur, Ibu Kuswati, dan putra Gus Nur, Muhammad Munjiat. Sejumlah properti pribadi milik Gus Nur seperti HP, modem, harddisk, laptop, memory card dijadikan barang sitaan. Penangkapan ini patut diduga karena sikap Gus Nur yang sering mengajukan kritik terbuka kepada rezim Jokowi juga kepada institusi Polri. Sebagaimana diketahui, video-video Gus Nur di channel YouTube Munjiat Channel adalah objek perkara yang dipersoalkan oleh Ditsiper Polri yang menjadi alasan penangkapan Gus Nur. Channel ini rajin mengunggah video kritik terhadap rezim Jokowi. Publik patut membuat praduga bahwa hukum saat ini diterapkan dengan asas suka-suka penguasa. Betapa tidak, Gus Nur ditangkap dengan laporan internal Polri. Hanya butuh 2 hari sejak laporan dibuat, Gus Nur pun ditangkap. Soal menjadi alasan penangkapan juga hal yang klasik, yakni dugaan tindak pidana menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, pencemaran nama baik, dan penghinaan kepada penguasa. Sementara itu, kasus pidana Denny Siregar yang jelas pelapornya dari masyarakat, bahkan masyarakat santri, telah didemo berkali-kali hingga saat ini jangankan ditangkap, diperiksa pun tidak. Penyidik hanya berdalih telah mengundang Denny Siregar untuk dimintai klarifikasi. Semestinya dengan asas hukum equality before the law, Denny Siregar langsung ditangkap, tak butuh undangan klarifikasi. Atau jika itu tidak dilakukan, semestinya Gus Nur juga diundang dulu untuk dimintai klarifikasi, bukan langsung ditangkap, dijemput paksa dini hari. Asas hukum suka-suka yang dipertontonkan Polri semakin membuat publik ragu. Apakah proses hukum terhadap Gus Nur, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Ali Bahar Shah, dan banyak aktivis kontra rezim sebagai murni penegak hukum? Patut diduga institusi kepolisian saat ini telah berubah menjadi alat kekuasaan. Model penegakan hukum bukan ditegakkan atas adanya unsur pidana, tetapi adanya unsur perbedaan pandangan politik dengan penguasa. Yang berbeda pandangan ditindak, sementara yang sejalan dan membela rezim dibiarkan bebas dan terus memproduksi ujaran yang menyakiti hati umat. Bukan hanya Denny Siregar, sejumlah nama seperti Ade Armando, Sukmawati, Victor Laixkodat, Abu Janda, Ahmad Muafiq hingga hari ini masih bebas berkeliaran atas nama hak kebebasan berbicara. Sementara itu, Gus Nur, Ali Bahar Shah, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Des Pianor harus mendekam di penjara karena menyuarakan aspirasi yang berbeda dengan penguasa. Aktivis dan ulama terus dikriminalisasi. Sedangkan para penebar perpecahan, penista agama, para penghujat Islam dan ulama masih terus bebas berkeliaran. Sebagai praktisi hukum, penulis nyaris kehilangan kata-kata, sebab tindakan suka-suka ini sulit dicarikan alasan pembenar, baik secara formil maupun material. Cita penegakan hukum semakin jauh panggang dari api. Asa the process of law seperti hanya ada dalam teori. Penulis Ahmad Khosinuddin SH.